Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sulaiman dari kelas 3C. Kali ini saya akan memaparkan materi metodologi desain dari pertemuan 2 hingga pertemuan 7. Materi pertemuan 2, sejarah metodologi desain. Pada awalnya, desain dianggap sebagai kegiatan yang tidak dapat diajarkan dan lebih banyak bergantung pada pengalaman, intuisi, dan naluri. Namun, pada tahun 1950-an, desain mulai dipelajari secara ilmiah dan sistematis. Salah satu kontributor awal dalam pengembangan metodologi desain adalah arsitek Christopher Alexander, yang dikenal karena teorinya tentang pola dalam arsitektur. Alexander percaya bahwa bangunan dan objek yang dirancang lainnya harus dibuat menggunakan serangkaian pola atau solusi berulang untuk masalah desain secara umum. Beberapa contoh pola dalam arsitektur yang dikembangkan oleh Alexander antara lain pola jendela duduk, pola bukaan di sudut, pola tangga belok, pola teras singkatan, dan pola teras berpagar. Setiap pola dijelaskan secara detail dalam bukunya A Pattern Language, Towns, Buildings, Construction, pola ruang terbuka, ruang penyangga, dan pintu depan dan belakang. Pada tahun 1970-an, proses desain mulai dibagi menjadi tahapan-tahapan yang terstruktur seperti tahap konseptualisasi, perencanaan, pengembangan, dan evaluasi. Ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk para desainer dan membantu memastikan bahwa semua aspek produk telah dipertimbangkan dengan baik. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, teknologi mulai memainkan peran yang semakin penting dalam desain. Ini memunculkan pendekatan desain berbasis komputer, di mana desain dibantu oleh perangkat lunak komputer. Teknologi juga memungkinkan pengguna metode prototyping yang lebih efisien dan efektif. Pada tahun 2000-an, konsep desain responsif mulai berkembang, di mana desain harus mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan pengguna. Ini memicu pengembangan metodologi desain yang lebih fleksibel dan adaptif. Pada saat ini, metodologi desain terus berkembang dan berubah didorong oleh teknologi yang semakin maju dan tuntutan pasar yang terus berubah. Namun pendekatan yang berpusat pada pengguna tetap menjadi dasar dari hampir semua metodologi desain modern. Materi 3. Macam-macam metode yang penting dalam merancang sebuah desain khusus dalam metodologi desain. Ada banyak metode yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam merancang sebuah desain, khususnya dalam metodologi desain. Berikut ini ada 5 metode yang sangat penting. Yang pertama, observasi. Metode ini melibatkan pengamatan terhadap pengguna atau lingkungan yang akan dirancang. Tujuannya untuk memahami bagaimana orang menggunakan produk sehingga mengetahui kebutuhan dan masalah yang perlu diatasi dalam proses desain. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah metode yang melibatkan percakapan langsung dengan pengguna untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan dan harapan mereka terhadap produk yang akan dirancang. Yang ketiga, brainstorming. Brainstorming adalah metode yang melibatkan diskusi dalam kelompok untuk menghasilkan ide-ide yang dapat digunakan dalam desain produk atau lingkungan. Ide-ide tersebut dapat bersifat kreatif sehingga memungkinkan untuk menghasilkan solusi yang lebih kreatif, inovatif, dan kreatif. Yang keempat, prototyping. Prototyping adalah metode pembuatan model sederhana dari produk atau lingkungan yang akan dirancang. Tujuannya adalah untuk menguji konsep dan ide-ide yang telah dihasilkan sebelumnya. Yang kelima, design thinking. Design thinking adalah metode yang menekankan pada 4 tahap proses desain yang mencangkup pemahaman, pengamatan, ideasi, dan prototype. Design thinking sering digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan mencari solusi inovatif. Selain itu, masih ada metode yang tidak bisa dipisahkan seperti Lean, yaitu menghilangkan segala jenis pemborosan, Agile, metode yang berfokus pada kerja tim yang fleksibel, participatory design, atau desainer mengumpulkan umpan balik dan ide dari pengguna untuk memastikan bahwa desain memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, dan human-centered design,
berfokus pada cara manusia berinteraksi dengan produk dan bagaimana produk dapat dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Materi keempat, berpikir desain atau design thinking. Prinsip-prinsip dasar design thinking. Prinsip dasar pertama dalam design thinking adalah fokus pada pengguna. Dalam pendekatan ini, pengguna dianggap sebagai pusat dari proses pemikiran dan penciptaan solusi. Oleh karena itu, kita harus memahami dengan baik kebutuhan, harapan, dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna. Prinsip dasar kedua dalam design thinking adalah pendekatan berbasis empati. Dalam pendekatan ini, kita harus memahami perspektif pengguna dengan baik dan berusaha melihat masalah dari sudut pandang mereka. Pendekatan ini membantu kita memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pengguna dengan lebih baik. Dalam dunia bisnis, pendekatan berbasis empati ini penting karena dapat membantu menciptakan produk atau solusi yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Prinsip dasar ketiga dalam design thinking adalah prototype. Dalam pendekatan ini, kita menciptakan solusi yang sederhana terlebih dahulu, kemudian mengujinya secara berkala dan melihat bagaimana pengguna merespon. Dengan melakukan pengujian terus-menerus, kita dapat memperbaiki dan mengembangkan solusi kita hingga mencapai solusi yang terbaik. Prinsip yang terakhir atau yang keempat dalam design thinking adalah kolaborasi. Dalam pendekatan ini, kita harus bekerja secara tim dengan berbagai ahli dan stakeholder yang terlibat dalam proses penciptaan solusi. Dengan melibatkan berbagai perspektif dan pengalaman, kita dapat menciptakan solusi yang lebih baik dan efektif. Pertemuan kelima, creative thinking. Creative thinking atau berpikir kreatif adalah kemampuan berpikir yang dimiliki individu dan dapat mengarahkan individu tersebut pada pemikiran yang penuh dengan kreativitas, sehingga dirinya mampu menciptakan sesuatu yang baru dan karya unik yang berbeda dari karya-karya sebelumnya. Creative thinking mampu menyelesaikan setiap permasalahan atau konflik yang terjadi dalam pekerjaan. 5 keterampilan teratas dalam creative thinking yang perlu kita ketahui dan pelajari, sehingga kita bisa memiliki teknik berpikir kreatif yang baik. Yang pertama, keterampilan analitik. Tidak peduli apakah perihal tersebut berkaitan dengan teks, narasi, sekumpulan data, rencana bisnis, atau rencana pembelajaran. Kedua, keterampilan dalam berpikir secara terbuka. Kita harus berani untuk menyingkirkan segala asumsi buruk atau pikiran bias yang mungkin kita miliki selama ini. Kita tidak akan berani mengeksplorasi hal-hal baru jika pola pikir kita masih sangat sempit. Ketiga, keterampilan penyelesaian masalah yang baik. Keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan dengan baik atau yang biasa kita sebut sebagai problem solving skill. 4. Keterampilan dalam berorganisasi. Dengan berorganisasi, kita akan terdorong untuk terus berpikir maju dan tertantang untuk menciptakan ide-ide baru yang berkaitan dengan kehidupan banyak orang. Kita juga akan memiliki pola pikir atau mindset yang luas. Kelima, keterampilan dalam berkomunikasi. Logikanya, kita akan merasa kesulitan untuk menjelaskan ide-ide kreatif kita kepada orang lain jika kita tidak memiliki keterampilan yang baik dalam mengkomunikasikannya. Jadi, untuk memiliki creative thinking yang baik, kita perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik juga. Pentingnya berpikir kreatif, yaitu dapat menemukan solusi dengan cara yang berbeda, menciptakan inovasi, menemukan solusi efektif sebagai syarat pekerjaan. Cara berpikir kreatif, yaitu mempertanyakan berbagai aspek, mengamati sekitar, dan menggabungkan perspektif. Hal-hal atau faktor-faktor pendorong berpikir kreatif. Yang pertama, kepekaan dalam melihat lingkungan. Kedua, kebebasan dalam melihat lingkungan atau bertindak. Ketiga, komitmen kuat untuk maju dan berhasil. 4. Optimis dan berani ambil risiko, termasuk risiko yang paling buruk. 5. Ketekunan untuk berlatih. 6.
hadapi masalah sebagai tantangan. Dan 7. Lingkungan kondusif, tidak kaku dan otoriter. Pertemuan ke-6. Metode gagasan atau ideasi, identifikasi, mapping alternatif solusi. Yang pertama, identifikasi. Mengidentifikasi masalah atau tantangan yang perlu diatasi dan memahami secara mendalam tentang masalah tersebut. 2. Mapping. Mencari solusi alternatif melalui pengumpulan dan pengecekan ide-ide yang sudah ada. Setelah itu dilakukan pemetaan dari gagasan-gagasan tersebut dalam cara mengelompokkan dan mengkategorikan ide-ide yang berkaitan satu sama lain. 3. Alternatif solusi. Menghasilkan alternatif solusi yang terbaik dengan memilih ide-ide yang paling layak, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi, serta mengevaluasi solusi yang telah dihasilkan. Metodologi pemikiran desain utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, 4D. Metodologi ini membagi proses design thinking menjadi 4 tahap, yaitu discover, design, develop, dan deploy. Mula-mula, masalah diidentifikasikan, kemudian dipindahkan ke papan gambar, dan akhirnya diterapkan pada tahap terakhir. Yang kedua, berlian ganda. Serupa dengan pendekatan 4D, metodologi berlian ganda mengidentifikasikan tahapannya sebagai temukan, tentukan, kembangkan, dan kirim. Pada awalnya, beberapa solusi tersedia. Selanjutnya, mengidentifikasikan area prioritas berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, 5D. Metodologi pemikiran desain ini merupakan kombinasi dari 4D dan Double Diamond. Namun tidak seperti kedua metodologi tersebut, pendekatan ini memungkinkan masuk selama fase apapun dari proses desain produk atau layanan. Yang keempat, deep dive. Ini lebih merupakan alat daripada metodologi. Ini adalah kombinasi dari brainstorming, pembuatan prototipe, dan umpan balik yang digabungkan dengan cara yang memungkinkan manajer mengembangkan solusi untuk berbagai masalah dan tugas terkait bisnis. Berbagai tahapan dalam deep dive yaitu memahami, mengamati, memvisualisasikan, mengevaluasi, dan memperbaiki, menerapkan. Pertama, seseorang perlu memahami kebutuhan, kendala, bidang masalah, kemudian perlu diamati dengan baik dalam setting dunia nyata di antara orang-orang nyata. Strategi pemikiran desain lainnya. 1. Stage gate. Metodologi pemikiran desain ini berfokus pada aspek ekonomi dan keuangan dalam menyampaikan ide atau solusi sebagai produk atau layanan. 2. Pentathlon. Metodologi ini adalah salah satu metodologi terpenting dalam pemikiran desain secara khusus karena memberikan penekanan khusus pada interaksi dengan lingkungan dan dengan orang-orang dalam pemikiran desain. 3. Simon Herbert. Metodologi ini membagi proses menjadi 7 tahap yang berbeda, yaitu meneliti, menentukan, mengidealisasi, membuat prototipe, memilih tujuan, mengimplementasikan, dan mempelajari. Meskipun dianggap sebagai proses non-iteratif, tahapan metodologi Simon Herbert dapat terjadi secara bersamaan. Pertemuan ke-7, konsepsi desain. Konsep desain dan pengembangan konsep desain. Konsep desain adalah ide dasar yang memberikan desain kedalaman, makna, dan arah. Konsep desain berfungsi untuk memandu pekerjaan desain. Itu juga dapat bertindak sebagai slogan untuk menawarkan desain kepada klien. Berikut ini adalah 14 jenis konsep desain. Yang pertama, fungsi. Konsep fungsional yang menjelaskan apa yang dapat dicapai pengguna dengan sebuah desain. 2. Fitur. Fitur adalah bagaimana fungsi diimplementasikan lebih umum. Konsep desain didasarkan pada fungsi, namun demikian, fitur unik atau berharga dapat digunakan sebagai konsep. 3. Gaya. Konsep gaya seperti tampilan cyberpunk untuk desain papan ketik yang menggunakan logam polos dan tombol neon. 4. Kualitas. Desain yang didasarkan pada tujuan atau pendekatan kualitas. 5. Membentuk.
sebuah ide untuk membentuk desain seperti kursi yang terlihat seperti kepompong. 6. Emosi. Desain yang berupaya menginspirasi emosi seperti sepatu yang menginspirasi kekuatan dan kepercayaan diri. 7. Kegunaan. Konsep desain yang mewujudkan tujuan kegunaan. 8. Teknis. Sebuah konsep teknis yang mencapai tujuan desain di berbagai bidang seperti kinerja dan efisiensi. 9. Alam. Konsep organik seperti rumah yang dirancang menyatu dengan alam sekitarnya. 10. Pengalaman. Konsep pengalaman seperti headphone dirancang agar ringan dan nyaman. 11. Masyarakat. Konsep komunitas seperti jalan hidup atau jalan bermain dalam desain perkotaan. 12. Budaya. Merancang konsep berdasarkan budaya, subkultur atau superkultur. 13. Mempertaruhkan. Konsep berbasis risiko seperti kapal yang tidak dapat tenggelam. 14. Berkelanjutan. Desain yang mengurangi kerusakan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.